Cerita dimulai di sebuah minimarket. Di saat itu terlihat dua pria datang untuk merampok minimarket tersebut. Sayangnya, uang di mesin kasir tak seberapa, sehingga mereka memaksa pekerja itu untuk membuka berangkas. Di tengah suasana yang tegang, terlihat seorang wanita bernama Jang Ok-ju. Yang muncul dengan santainya, dia datang ke kasir untuk membayar camilannya. Awalnya, Ok-ju tidak berniat terlibat. Dengan santainya, Ok-ju mengambil uang kembalian dari tas perampok itu, namun semuanya berubah ketika salah satu perampok langsung menghajarnya. Tindakan itu ternyata kesalahan besar. Ok-ju menunjukkan kemampuannya dan berhasil menghabisi para perampok. Cerita kemudian beralih ke sebuah pertunjukan pentas penari balet. Di saat itu, salah satu balerina terlihat tak fokus dan terlihat kurang enak badan. Karena hal itu membuatnya terjatuh dan terluka. Cerita pun kembali ke tempat Ok-ju yang telah sampai di rumahnya. Malam itu, Ok-ju yang tertidur di sofa tiba-tiba menerima telepon dari seorang sahabatnya yang merupakan penari balet bernama Choi Minnie. Di saat itu, Minnie memintanya untuk bertemu di apartemennya. Malam itu juga, tanpa membuang waktu, Ok-ju bergegas pergi menggunakan motornya. Dan dia sempat mampir ke minimarket untuk membeli minuman. Setibanya di apartemen, Ok-ju menekan bel, akan tetapi tak ada jawaban. Karena Ok-ju sudah terbiasa ke sana, ia memasukkan kode pintu dan langsung masuk. Namun, ia tak menemukan Min-hee dimanapun. Kemudian perhatian Ok-ju tiba-tiba tertuju pada sebuah kotak di atas kasur. Di saat Ok-ju membukanya, ia menemukan sepatu balet milik Min-hee dan sebuah surat dari temannya itu. Namun anehnya, surat itu berisi permintaan agar Ok-ju untuk membalas dendamnya kepada seseorang bernama Choi, berserta lengkap dengan ID akun Instagramnya. Setelah membaca surat itu, Ok-ju mencoba menelepon Min-hee. Tak disangka suara dering ponselnya terdengar dari arah kamar mandi. Betapa terkejutnya Ok-ju di saat menemukan Min-hee memakai baju baletnya, namun sudah meninggal di tempat tersebut. Ok-ju tampak bersedih dan masih tak percaya dengan nasib sahabatnya. Yang seperti kita tahu, Min-hee merupakan penari balet yang kesakitan yang sudah diceritakan awal tadi. Ok-ju yang masih merenung sambil mengenang masa lalunya bersama Min-hee. 그런 일이야. 멋있다. 예쁘게 해드릴게요. 근데 그 포장 괜찮을 것 같습니다. 그냥 빨리 고르실래요? Rencana awalnya, Ok-ju memulai dengan melacak akun media sosial Choi, yang tampaknya menjual sushi secara daring. Hingga Ok-ju berpura-pura memesan sushi melalui pesan pribadi. Kemudian dengan cepat, Choi merespons, namun anehnya pembayaran hanya bisa dilakukan dengan uang kripto. Dan lebih aneh lagi, Choi tiba-tiba menghentikan obrolan tanpa alasan. Dan hal itu, kecurigaan Ok-ju semakin kuat. Tak lama kemudian, ponsel Min-hee yang dibawa oleh Ok-ju menerima panggilan masuk. Ok-ju menjawab panggilan itu tanpa berbicara, hanya mendengarkan. Saat itu terdengar suara seorang pria yang memaksa Min-hee untuk menemuinya di jembatan pada pukul 2 dini hari. Dan pria itu mengancam akan menyebarkan sesuatu yang dapat mempermalukan keluarga Min-hee jika ia tak datang. Mendengar hal ini, Ok-ju mulai memahami apa yang dialami Min-hee dan menyadari bahwa ancaman tersebut mungkin menjadi penyebab Min-hee mengakhiri hidupnya. Ok-ju segera memutuskan untuk menyelidiki pria itu. Hingga kemudian, Ok-ju pergi ke jembatan yang sesuai lokasi pertemuan. Dari arah kejauhan, Ok-ju melihat seorang pria berambut panjang sedang menjual sushi kepada beberapa orang. Sosok pria itu ternyata Choi, namun sushi yang dijualnya hanyalah kedok untuk menyelundupkan narkoboy di dalamnya. Setelah menunggu cukup lama dan menyadari bahwa Min-hee tidak akan datang, Choi memutuskan untuk pulang. Kemudian, Ok-ju segera mengikutinya. Dan pada akhirnya, Ok-ju menemukan tempat tinggal Choi, namun terlihat berada jauh dari keramaian. Hingga pagi pun tiba. Saat itu, Ok-ju melihat mobil Choi keluar dari rumah, dan Ok-ju segera memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk dan mencari informasi. Ia berkeliling rumah sambil memasang mikrofon tersembunyi, dan di salah satu ruangan, perhatiannya tertuju pada sebuah lemari. Saat Ok-ju membukanya, lemari itu berisi banyak mainan. Ternyata, selain sebagai pengedar, Choi memiliki hobi aneh yang agak lain.
yaitu merundung wanita muda dan cantik, lalu merekam tindakan tersebut dan menyimpan rekamannya di flash disk. Dari sini, Okju menyimpulkan bahwa Choi menggunakan rekaman-rekaman ini untuk mengancam para wanita agar mengikuti keinginannya. Kemudian, Okju menonton rekaman tersebut dan betapa hatinya hancur. Dan amarah memuncak dan ingin segera menghabisi Choi. Suatu malam, ia pun mulai memantau pergerakan Choi menggunakan mikrofon tersembunyi yang telah dipasangnya di rumah pria itu. Kemudian, Okju mendengar percakapan Choi dengan temannya. Di saat itu, Choi berencana mencari korban baru yang berada di sebuah klub, dan korban itu bernama Hivan. Keesokan harinya, Okju mulai menyusun strategi, yaitu Okju mulai berdandan cantik, berharap dia menjadi target Choi selanjutnya. Dengan begitu, ia dapat mendekati Choi dan segera menuntaskan permintaan Minhee. Setibanya di klub, Okju tampil feminim, yang terlihat berbeda dari biasanya. Di saat bertemu, Choi langsung terpikat oleh kecantikan Okju, dan tanpa membuang waktu, ia membawa Okju ke sebuah hotel, dan tempat itu yang sering digunakan untuk membawa para korbannya. Saat itu, Choi yakin bahwa Okju adalah target muda seperti wanita-wanita sebelumnya. Namun setibanya di kamar, Choi mengajak Okju untuk minum bersama. Kemudian, Okju berpura-pura pingsan di saat Choi mengganti pakaiannya, dan ia bahkan menyiapkan kamera untuk merekam perbuatannya. Hingga kemudian, dia mulai mendekati Okju yang terbaring. Namun sebelum Choi bisa melangkah lebih jauh, Okju yang sudah siap siaga dan langsung menyerangnya. Hingga akhirnya mereka terlibat perkelahian sengit. Dalam pertarungan itu, Okju berhasil melukainya. Kemudian di saat Okju akan menghabisinya, situasi berubah. Tiba-tiba, seorang penjaga hotel masuk dan menembakkan peluru ke arah Okju. Menyadari situasinya memburuk, Okju segera melarikan diri. Namun, di luar hotel, seorang pria muncul dan mencoba menyerangnya. Dan beruntungnya Okju berhasil selamat dari serangnya, karena seorang wanita membuka pintu tepat waktu dan membuat serangan pria itu gagal. Akibatnya, pria itu justru melukai kakinya sendiri. Wanita tersebut menuntun Okju keluar dari tempat itu. Keesokan harinya, Choi terbangun di rumah sakit dengan luka dan jahitan di tubuhnya. Di sana, ternyata ketua geng sudah menunggu. Ia menyampaikan rasa kecewanya setelah mengetahui bahwa Choi dan rekannya kalah dari seorang wanita. Dengan nada tegas, ketua geng memberi mereka waktu 3 hari untuk menemukan wanita tersebut dan membawanya ke tempat yang ditentukan. Di sisi lain, wanita itu kemudian mengungkapkan kepada Okju bahwa Choi dan kawanannya adalah komplotan yang telah melakukan hal serupa terhadap ratusan wanita. Mereka membuat para korban tak sadarkan diri dan merekamnya untuk dijadikan koleksinya dan untuk mendapatkan uang. Singkat cerita, saat kondisinya mulai pulih, Choi pergi menemui seorang teman lamanya, yaitu Myung-sik, seorang apoteker yang biasa meracik narkoboy. Choi menceritakan bahwa ia butuh bantuan Myung-sik untuk menyingkirkan wanita yang telah menyerangnya. 그래도 워낙에 본판이 잘 생기셨으니까 어쨌을까. Di tempat lain, Okju menyadari bahwa ia harus mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk melanjutkan misinya, karena kali ini lawannya bukan hanya satu orang. Ia kemudian menemui seorang seniornya untuk mendapatkan senjata. Saat bertemu, seniornya menyarankan Okju untuk menemui sepasang lansia di suatu tempat. Hingga akhirnya Okju pergi ke sana dan berhasil mendapatkan senjata yang ia butuhkan. 아유 고장네. 이 담배꾼을 저거 빵. Malam harinya, Okju sibuk memperbaiki senjata-senjata lama yang ia dapatkan dari sepasang lansia tersebut. Ia kemudian meminta wanita yang bersamanya untuk segera tidur. Setelah itu, ia pergi ke minimarket untuk membeli beberapa camilan. Namun, saat Okju kembali, wanita itu sudah menghilang dari tempat persembunyian. Tiba-tiba, Myung-sik muncul dari dalam lemari dan langsung menyerangnya. Dalam situasi mendesak,
Okju memutuskan untuk melompat keluar melalui jendela. Hari berganti, namun Choi dan Myung-sik gagal menangkap Okju. Mereka kemudian melapor kepada bos mereka, tetapi bukannya mengakui kegagalan, mereka malah berbohong dengan mengklaim telah menghabisi Okju dan membuang jasadnya. Setelah bosnya pergi, Choi dan Myung-sik menginterogasi wanita yang sempat kabur bersama Okju. 그년 지금 씨발 너도 좀 뭐가 되는 것 같았어? Setelah berhasil mendapatkan informasi mengenai lokasi targetnya, 너 발이 작아서 구하기 어려웠어. 간다? Okju segera menuju ke markas mereka. Tanpa penyamaran atau taktik penyusupan, ia berjalan masuk melalui pintu utama. Ia bahkan menaiki lift bersama beberapa anggota geng yang tampak heran melihatnya. Namun, setibanya di lantai yang dituju, Okju segera melumpuhkan mereka. Okju tidak mau membuang waktu. Tanpa basa-basi, ia langsung menembak dan menghabisi ketua geng tersebut. Tindakan itu membuat anggota geng lainnya marah dan langsung menyerang Okju. Dengan kemampuan bela dirinya, Okju bertahan dan melumpuhkan mereka satu persatu. Di tengah pertarungan, ia sempat bertanya tentang keberadaan Choi dan Myung-sik. Singkat cerita, Okju berhasil menemukan keberadaannya dan dia langsung menembak Choi. Okju dan wanita itu membawa Choi ke tepi pantai. Choi dibiarkan merangkak di pasir, sementara Okju mendekatinya sambil membawa alat pembakar yang sebelumnya ia beli dari sepasang lansia. 너 지금 졸라 알아? Choi yang sudah terpojok, dia bertanya-bertanya, siapa sosok sebenarnya Okju dan mengapa ia begitu sangat nekat? Okju dengan tenang menjawab bahwa ia adalah balerina. Mendengar itu, Choi semakin ketakutan. Ia menyadari bahwa keadaannya benar-benar terdesak. Dalam upaya terakhirnya, Choi memohon ampun dan bahkan bersedia dipenjara. Namun permohonan itu tidak mempengaruhi Okju sedikit pun. Ia sudah bertekad bulat untuk memenuhi permintaan Minhee dan mengakhiri Choi dengan caranya sendiri. Bagi Okju, tidak ada keadilan yang lebih baik selain menyingkirkan Choi untuk selamanya. Menyadari bahwa nyawanya tidak akan diampuni, Choi mulai berbicara ngawur, mengancam bahwa ia akan mengulangi perbuatannya pada Minhee bahkan di neraka sekalipun. Namun, ancaman itu tidak menggoyahkan tekad Okju. Dengan dingin, ia menatap Choi dan berkata bahwa ia akan tetap memburunya hingga ke neraka. Okju lalu menyalakan alat pembakarnya dan mengirimnya ke neraka. Dengan itu, permintaan terakhir Minhee akhirnya terpenuhi. Hingga di akhir, Okju mengingat kenangan terakhirnya bersama Minhee, yaitu di pantai ini. Okju menangis karena berhasil menuntaskan balas dendam Minhee, dan menandakan film pun berakhir.